Setelah masalahnya dengan Namrud telah selesai, serta membawa kemenangan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya untuk menghidupkan yang mati, agar keyakinannya bertambah dari ilmu yakun ke ainul yakin. Lalu beliau berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana caramu menghidupkan mereka yang telah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan keimanan dari Nabi Ibrahim yang sangat tinggi. Tetapi, ia meminta caranya yang mana hal tersebut tidak bisa dipahami kecuali dengan praktek langsung. Nabi Ibrahim berkata lagi, "Untuk menenangkan hatiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk mencari 4 ekor burung. Burung-burung itu adalah burung dara, ayam, burung merak, dan burung gagak. Serta memerintahkannya untuk menyembelih semuanya, mencabut-cabut bulunya, dan memotongnya kecil-kecil, serta mencampurkan bulu-bulu semua burung itu dengan daging dan darahnya. Kemudian ditaruh di 4 puncak gunung. Masing-masing gunung 1 bagian. Kemudian beliau membawa kepala dari semua burung-burung tersebut dan berdoa kepada Allah. Lalu menunggu apa yang akan terjadi. Saat beliau bertafakur akan makhluk-makhluk Allah, tiba-tiba datang 4 burung itu kepadanya satu demi satu. Lalu beliau menyembelihnya kembali dan menaruhnya di 4 puncak gunung. Saat beliau memandangi langit sambil membawa kepala burung-burung itu, tiba-tiba beliau melihat pemandangan yang menakjubkan, yaitu bersatunya kembali burung-burung tersebut, tanpa tercampur antara yang satu dan yang lain. Darah menjadi daging, lalu tulang, hingga semuanya menjadi burung yang sempurna tanpa kepala. Lalu burung-burung itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mencoba untuk memberikan kepala satu burung bukan pada badannya. Maka badan burung itu tidak menyatu. Dan apabila beliau memberikan kepala yang sesuai dengan badannya, maka kepala dan badan burung itu menyatu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan khusyuk dan malu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menemuinya di Gunung Tursina. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa sangat senang dan gembira. Beliau mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepadaku untuk memberikan lembaran yang berisi petunjuk dan hidayah." Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam menemui saudaranya Harun alaihissalam dan menasihatinya untuk menjaga iman Bani Israel dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik pada mereka. Setelah kepergiannya dari Harun alaihissalam, muncul seorang laki-laki bernama Samiri yang berkata kepada Bani Israel, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membuat sebuah Tuhan dari emas lalu kita sembah?" Ide itu disetujui oleh Bani Israel. Mereka pun menyalakan sebuah api, mengumpulkan emas yang ada, lalu dimasukkannya ke dalam api sampai meleleh. Sebelumnya, Samiri pernah melihat kuda malaikat. Ia pun mengambil tanah bekas pijakan kuda itu dan menyimpannya,
Kemudian tanah itu dilemparkannya ke dalam api juga untuk membuat semua patung berbentuk anak sapi. Ia juga melubangi patung itu, sehingga jika angin bertiup, akan terdengar dari patung itu suara anak sapi sungguhan. Bani Israel sangat senang dengan patung mereka. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian, juga Tuhannya Musa. Akan tetapi Musa telah lupa dan meninggalkannya di sini." Bani Israel melingkari patung itu, bertepuk tangan, ruku, hingga sujud kepadanya. Melihat hal ini, Harun alaihi salam marah dan menasihati mereka agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Samiri adalah seorang pemfitnah. Akan tetapi, Bani Israel menyepelekannya. Mereka menyuruh Harun untuk menyembahnya juga, bahkan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak mau menyembah patung anak sapi itu. Harun alaihi salam merasa tidak sanggup untuk menasihati mereka. Ia pun pergi beruzlah bersama orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam telah mendapatkan lembarannya yang berisi petunjuk untuk Bani Israel. Di akhir munajatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kaumnya sekarang menyembah sebuah berhala anak sapi buatan Samiri. Nabi Musa alaihi salam pun sangat sedih mendengarnya. Ia pun mengambil lembarannya dan pulang. Sesampainya di kampungnya, ia langsung menemui kaumnya sambil membanting lembarannya seraya berkata, "Alangkah buruknya perilaku kalian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadaku lembarannya, tetapi kalian malah menyembah patung ini di saat kepergianku." Nabi Musa alaihi salam menemui saudaranya Harun alaihi salam dengan perasaan marah. Ia menarik janggutnya dan memegang kepalanya dengan tangan yang lain dan menggeleng-gelengkannya. Lalu ia berkata, "Wahai Harun, kenapa kamu membiarkan mereka menyembah kepada patung yang tidak melihat, mendengar, juga tidak memberi manfaat atau mudorot?" Harun alaihi salam pun menangis. Ia pun memberitahunya bahwa ia sudah melarang mereka, tetapi justru mereka mengajaknya untuk menyembahnya, bahkan mengancamnya jika enggan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam akan kebenaran Harun. Maka Nabi Musa alaihi salam pun diam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Samiri dan menanyakan alasannya membuat patung itu. Samiri menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya hawa nafsukulah yang membuatku seperti itu." Kemudian Samiri menjelaskan bagaimana cara ia membuat patung itu. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surah Toha ayat 96. Nabi Musa alaihi salam menghukumnya dengan tidak boleh satupun orang berbicara kepadanya, juga tidak memperbolehkannya untuk berbicara kepada siapapun. Tidak boleh satupun orang bersentuhan padanya, juga tidak boleh menyentuh kepada siapapun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melempar patung itu ke laut setelah ia bakar. Setelah Bani Israel mengetahui bahwa mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun sangat sedih dan menyesal. Juga meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka semua. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Seketika para sahabat yang berada di sekitarnya langsung menghampirinya dan hampir memukulinya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pemuda tersebut untuk mendekat. Saat pemuda itu mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi ibunya. Rasulullah bersabda lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan anak perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi anak perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan saudara perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi saudara perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ayahmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ayahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang mulia di dada si pemuda seraya berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya." Setelah kejadian itu, tidak sedikit pun keinginan pemuda tersebut untuk berzina. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.